Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Nih ya pemirsa, ini saya kasih perumpamaan nih. Kalau Anda lagi biasanya kalau lagi duduk gitu ya agak lama gitu. Terus dengan posisi yang statis, yang sama, terus apalagi kayak ngelipet gitu kakinya. Nah kadang-kala kita ngerasain yang namanya kesemutan. Nah bagi sebagian orang ada yang setelah selonjorin ya, dilurusin kakinya gitu ya, itu dia kesemutannya akan hilang. But for some cases gitu ya, ada orang yang udah dilurusin gitu ya, udah berdiri pokoknya diselonjorin, itu tetap aja masih kesemutan. Bahkan ketika tidak dilipat kakinya pun atau apa gitu ya, itu tetap kesemutannya masih berlangsung. Nah ada yang bilang kesemutan adalah sesuatu hal yang biasa, tapi ada yang juga wah kesemutan ini katanya indikasi ke satu penyakit serius tertentu. Nah hari ini kita akan membahas ya, kita harus waspada sama yang namanya kesemutan. Ini pertanda satu penyakit serius atau biasa aja mungkin peredaran darahnya lagi kesumbat gitu ya karena ketekan dan lain sebagainya. Hari ini kita akan kupas tuntas seputar kesemutan. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini kan tadi yang saya sebutin ya, itu adalah beberapa hal yang kayaknya sering kita dengar di masyarakat kita terkait dengan kesemutan yang kita nggak ngerti sebenarnya. Ini beneran fakta atau cuma mitos isapan jempol belaka. Nah kita akan mencari tahu dulu ya dalam segmen mitos atau fakta seputar kesemutan. Oke kita lihat yang pertama pemirsa ya. Nah ini yang tadi saya mention ya, bahwasanya orang bilang kesemutan adalah satu tanda gejala ciri atau menuju ke satu penyakit serius tertentu. Nah kan ada orang-orang yang nggak apa-apa lah namanya juga kesemutan, mungkin karena duduknya terlalu lama di satu posisi atau postur yang sama, tinggal dilurusin aja stretching maka nggak akan hilang kesemutannya. Tapi untuk sebagian orang mungkin ada yang kayak kok nggak hilang ya dok ya, maksudnya udah kita lurusin kakinya dan lain sebagainya, udah stretching tapi masih kesemutan. Dan ada yang mengindikasikan bahwa yang namanya kesemutan ini bukan hanya masalah peredaran darah yang kesumbat sebentar karena tertekan duduk dan lain sebagainya, tapi adalah indikasi ke satu penyakit serius tertentu. Saya nggak ngerti sih, maksudnya dalam artian ini adalah penyakit serius yang seperti apa ya, apakah dia penyakit A, B, C dan lain sebagainya yang masuk kategori penyakit serius atau sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya, kesemutan mah kesemutan biasa. Nanti akan kita bahas ya, ini beneran fakta atau mitos belaka. Oke kita lanjut yang kedua. Gerakan yang berulang atau statis ini bisa picu kesemutan. Nah tadi udah saya mention juga di awal ya. Kalau semisal biasanya nih kalau saya lagi Jumatan gitu, ini kan harus duduk bersila. Nah kalau udah hampir setengah jam itu bisa duduk bersila gitu ya, itu mulai kerasa tuh, nah kemudian agak dilurusin dikit atau digerak-gerakin, hilang seperti itu. Itu karena apa? Karena mungkin hampir setengah jam saya duduk di posisi yang sama, kaki bersila seperti itu. Atau mungkin kalau kita lagi kerja. Nah ini yang sering banget ya, kayak kita ngetik gitu, posisi tangannya jarinya gini, terus atau badannya gini, terus kakinya gini, nekuk juga gitu kan ya. Jadi bener-bener yang kayak posisinya statis banget, bahkan bisa setengah jam, bisa sejam. Dan kadang-kadang kita nggak sadar ya bahwa kita sudah selama itu kita melakukan gerakan yang statis itu atau yang gerakan yang berulang. Nah ada yang bilang bahwa ketika kita melakukan gerakan yang berulang atau cuma statis itu bisa memicu kesemutan karena tidak ada pergerakan. Nanti yang kita bahas ya, ini beneran fakta atau mitos belaka. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Kesemutan itu terjadi karena asam urat atau kolesterolnya lagi tinggi. Ini adalah dua hal yang sering miss ya dalam kehidupan sehari-hari. Entah karena kita habis beraktivitas apa, makan apa, minum apa, dan lain sebagainya yang membuat asam urat atau kolesterol kita tinggi. Nah, ada yang selalu bilang, kalau kamu sering kesemutan berarti kadar dari asam urat atau kolesterol dalam tubuh kamu lagi tinggi. Jadi kamu harus sering-sering ngecek dan harus kontrol ya. Entah itu pola hidup ataupun pola makan supaya kadar kolesterol ataupun asam uratnya nggak tinggi, sehingga nggak sering mengalami kesemutan. Nah nanti akan kita bahas ya, asam urat, kolesterol, sementara kalau kesemutan kan kita kayak itu kan peredaran darah ya, ada hubungan nggak? Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang keempat pemirsa ya.
Kesemutan sesaat itu katanya nggak berbahaya. Nah ini juga yang tadi sempat kita bahas sedikit ya di depan, bahwasanya ada orang-orang yang kesemutan bentar terus kayak dia stretching atau dia lurusin gitu ya, itu akan kembali normal, nggak kesemutan lagi, kayak itu enak banget rasanya gitu ya. Tapi ada loh ternyata pemirsa, nggak ngerti ya orang ini, sering kita lihat atau kita tahu atau sering kita baca lah di artikel gitu ya, orang bener-bener kayak entah itu habis duduk bersila, gerakan statis, gerakan berulang, atau mungkin nggak lagi ngapa-ngapain kali ya, bahkan kaki selonjor dan lain sebagainya, mereka akan mengalami kesemutan, dan kesemutannya itu bisa jadi panjang. Tapi kalau pendek bilangnya ya nggak berbahaya, tapi kalau panjang dan nggak berhenti-berhenti dan terus berulang ya, itu benar-benar frekuensinya bisa sering banget, itu berbahaya. Tapi kalau yang sesaat langsung bisa lurus lagi, bisa normal lagi, itu nggak berbahaya. Nanti kita bahas ya antara yang durasi panjang dan durasi pendek ini ada bedanya atau enggak. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa ya. Terjadi karena peredaran darah tidak lancar. Nah ini juga sering kita dengar ya. Tadi selain yang hanya sebentar dan lama, paling banyak orang adalah ketika ya iyalah kita kesemutan karena apa? Karena ketahan gitu ya, peredaran darahnya ketahan, entah karena kita lagi duduk, kita lagi posisi yang statis dan lain sebagainya. Karena memang ada beberapa jenis pekerjaan yang mengharuskan posisinya harus statis gitu ya, entah itu berdiri, duduk dan lain sebagainya. Nah ini menjadi satu challenge ya, menjadi tantangan ketika aduh gimana ya dok ya, soalnya pekerjaan saya harus begini dan lain sebagainya, yang akhirnya menyebabkan mungkin peredaran darah nggak lancar dan sering mengalami kesemutan. Nah nanti akan kita bahas ada hubungannya kah antara peredaran darah ini dan juga kesemutan itu sendiri. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesemutan, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar kesemutan. Nah, tadi di segmen sebelumnya saya sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar kesemutan. Nah, untuk mengonfirmasi ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Hana Karmila SPN, dokter spesialis neurologi dari Primaya Hospital Depok. Selamat pagi Dr. Hana, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Raden, sehat kabar ya dok ya? baik. Iya, Oke, dok, hari ini kita akan membahas, kayaknya ini satu hal yang sering terjadi sama kita, tapi kadang-kadang kita menyepelekan, ini mah hal biasa kalau kesemutan gitu kan. Tapi ada yang bilang juga, jangan menganggap sepele karena katanya kesemutan itu tanda ke satu penyakit serius tertentu. Sebelum kita bahas lebih mendalam tentang itu, kita bahas mitos faktanya ya dok ya. Yang pertama, tanda dari satu penyakit serius adalah kesemutan. Jadi orang kadang-kala kepikiran, ada yang bilang, nggak apa-apa, normal kalau kita lagi ketekan duduknya atau kita lagi nyender gitu dan lain sebagainya, kan jadi kayak ya iyalah peredaran darah nggak lancar, jadi akhirnya terjadilah kesemutan. Nah sebenarnya kesemutan ini ada hal yang biasa atau sebenarnya menuju ke satu penyakit serius tertentu sih dok? Oh ya, baik Mas Raden. Jadi untuk keluhan yang kesemutan itu, apakah ini adalah suatu mitos atau fakta, itu bergantung dari durasi kesemutannya dan penyebabnya. Oh gitu, oke. Jadi kalau misalkan kesemutannya itu baru aja terjadi dan kita tahu jelas penyebabnya, kemudian dia terjadinya hanya sementara waktu, terus kita udah lurusin atau kita ganti pergerakan, dia udah bagus lagi, mungkin itu bukan suatu bagian dari penyakit yang serius. Tapi kalau kesemutannya pelan-pelan, makin lama makin buruk, terus penyebabnya mungkin ada penyakit yang mendasari, kita mulai mesti khawatir apakah ini adalah suatu gangguan yang penting untuk kita ketahui secara serius atau enggak gitu Mas Raden. Tapi bener-bener kayak kalau kita ya, maksudnya kita secara umum kan orang kayak duduk bersila atau apa gitu ya dok ya. Terus atau kayak kita kemarin deh WFH tuh ya, kita kerjanya di atas kasur gitu sambil gini. Itu kan kadang-kadang posisinya lama-lama aduh ya enak nih kesemutan gitu kan. Terus kita lurusin, kita stretching gitu ya, selonjorin kakinya, itu kan jadi enak lagi. Tapi ada maksudnya yang tadi dokter Hana sebutkan, ada orang benar-benar kayak dalam posisi yang statis seperti itu tapi bisa kesemutan gitu. Iya benar Mas Raden. Jadi kalau pada kondisi yang statis terus kita tegang, misalkan tertekan dalam kondisi yang lama, aliran pembuluh darahnya tuh akan terganggu untuk mensuplai darah ke sistem saraf tersebut. Pada saat kita merubah posisi, dia udah rilis lagi, udah lepas lagi pembuluh darahnya, aliran darahnya, dia akan bagus lagi. Itu kalau yang cuman karena sementara dan tertekan aja. Tapi kalau pada pasien-pasien yang nggak dia papain, kok kesemutan, udah berubah posisi kok masih kesemutan, nah kita mesti mikirkan yang lain tuh. Oh, karena bisa jadi ini
indikasi ke satu penyakit tertentu gitu ya. Betul. Dan kita belum bisa ngejudge penyakit apa karena harus pemeriksaan lebih lanjut gitu ya dok ya. Yes. Oke, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya lebih mendalam Boleh, tentang Mas. kesemutannya. Oke, kita lanjut yang kedua. Gerakan yang berulang atau statis ini bisa memicu kesemutan. Nah, sering kali kayak kita duduk ya, namanya orang office hour biasanya duduk gitu ya dari 9 to 5, kemudian entah lagi ngetik dan lain sebagainya, kan gerakan berulang mau nggak mau kayak gini. Pegel iya, tapi kadang-kadang bisa kayak aduh dok kayak tiba-tiba kayak kesemutan gitu. Nggak tahu kesemutan yang memang biasa kayak kita ngelepet kaki atau kesemutan karena gerakan yang berulang itu bisa memicu kesemutan. Bisa banget Mas, bisa banget. Jadi gerakan yang statis tadi prinsipnya adalah karena aliran darahnya agak terganggu dikit. Jadi sistem saraf kalau kita kenal sensorisnya agak bermasalah dalam mengalirkan listriknya. Nanti sesudah kita rilis, udah kita ganti posisi, aliran darahnya lancar lagi, maka mudah-mudahan dia bagus lagi tuh untuk sistem sarafnya. Tapi ada beberapa gangguan kalau misalkan kita ngetik atau bekerja dengan menggunakan pergelangan tangan terlalu lama, kadang-kadang bisa terjadi cedera di saraf yang ada di pergelangan tangan. Nah itu bisa menimbulkan kesemutan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi itu penyakit yang lain lagi. Oh, menuju ke indikasi penyakit yang lain lagi. Betul. Gitu ya, tidak hanya semutan aja gitu ya. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Nah ini kayaknya satu hal yang sering dicek sama kita, tapi kadang banyak orang yang juga nggak ngecek asam urat dan kolesterol. Ini katanya bisa memicu kesemutan, betul nggak sih dok? Ya kalau asam urat dan kolesterol itu tadi balik lagi ke prinsipnya. Mungkin karena gangguan dari kandungan komponen darahnya sehingga aliran darahnya nggak maksimal. Tapi apakah secara khusus kesemutan bisa mengindikasikan ini seseorang mengalami kadar kolesterol yang tidak normal atau kadar asam urat yang tidak normal? Belum tentu juga. Biasanya ada gejala-gejala lain yang menyertai maupun pemeriksaan laboratorium yang baiknya kita lakukan pemeriksaan. Bisa jadi tapi bisa juga tidak ya. Betul, jadi bisa iya bisa enggak. Oke, karena mungkin manifestasi dari asam urat ataupun kolesterol itu agak berbeda ya, tidak hanya kesemutan tapi mungkin hal-hal yang lain ya. Betul. Oke, kita lanjut yang keempat. Kesemutan sesaat nggak berbahaya. Nah tadi sempat kita mention juga, kan ada ya orang yang kayak kelipet lurusin nggak apa-apa gitu. Itu berarti nggak berbahaya. Beda kasusnya dengan yang tadi dokter Hana sebutkan, orang nggak ada mungkin ya kayak kelipet gitu ya, terus dilurusin nggak selesai, bahkan nggak diapa-apain pun dia tetap kesemutan terus dan itu bisa memburuk gitu ya. Gimana tuh dok? Iya benar Mas. Jadi kalau untuk kondisi yang pertama, kalau misalkan kita dalam kondisi yang statis, terus tegang, terus lama dalam posisi tersebut, pada saat kita melakukan hal itu kita kesemutan, tapi kemudian kita berubah posisi dia udah bagus lagi, itu bukan hal yang berbahaya. Kecenderungannya itu hal yang cukup aman karena semua orang akan mengalami hal itu kalau kita melakukan keadaan yang stasis. Tapi kalau kesemutannya spontan, nggak diapa-apain kesemutan, terus makin lama makin memberat, ya kita harus pikirkan tuh, jangan-jangan ada penyakit lain yang mendasari. Oh ada ya ternyata ya. Maksudnya selama ini kan kalau kita ya kesemutan gara-gara kelipet atau gerakan yang statis tadi atau gerakan berulang, tapi ternyata ada ya yang tiba-tiba langsung kesemutan. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok. Nah ini peredaran darah, ini terkait dengan peredaran darah. Jadi kadang-kala kita ngomong peredaran darah kan sesuatu yang nggak kelihatan ya, gitu. Maksudnya di dalam tubuh kita nggak kelihatan. Jadi ketika kita kesemutan, ya udah berarti itu aliran darahnya, peredaran darahnya kejepit lah atau ketekan. Jadi kayak kita lurusin, selonjorin, maka dia akan lurus lagi, akan nggak kesemutan lagi. Itu memang hasil dari peredaran darah yang kejepit itu atau ketekan itu bisa menyebabkan kesemutan. Iya benar Mas, jadi karena semua sel dalam tubuh manusia itu membutuhkan darah untuk mensuplai baik oksigen maupun energinya, maka kalau aliran darahnya terganggu, si kestabilan dari selnya juga akan terganggu. Karena nggak dapat asupan gitu ya? Betul, nggak dapat asupan yang cukup untuk sel tersebut bekerja dengan baik. Begitu juga dengan sistem saraf sensoris ini, kalau aliran darahnya nggak cukup baik atau kita bilang cukup adekuat, maka dia akan terjadi gangguan dari aliran listrik di saraf-saraf sensorik yang pada akhirnya menimbulkan kesemutan. Oh, oke. Jadi memang ada hubungannya dengan peredaran darah ketika kita tadi ya. Berarti ini kayaknya poinnya saling berkaitan ya. Ketika kita lagi posturnya statis, berulang-ulang dan lain sebagainya, apalagi kelipet dan lain sebagainya, berarti ada hubungannya dengan peredaran darah gitu ya. Oke, thank you dokter Hana, ini sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya, lebih dalam lagi kita ngomongin kesemutan ya. Baik Mas. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar kesemutan. Jadi kalau kesemutan, kalau dulu waktu kecil, kesemutan itu apa? Banyak semutnya? Enggak ya, keras. Tapi kerasnya kayak banyak semut di tangan atau di kaki kita. Jadi makanya mungkin disebut kesemutan gitu ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan atau kayak, aduh dok, kayaknya aku tuh sering banget kesemutan ya. Entah gara-gara sering kakinya kelipat atau posisi yang statis, tapi ada juga kayak di masa nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak kelipat, nggak statis, gerakannya nggak berulang, tapi mengalami kesemutan, entah itu yang versi singkat durasinya atau versi lama, boleh Anda tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theivamily. Kita masih bersama dengan Dr. Hana Karmila SPN, dokter spesialis neurologi dari Primaya Hospital Depok. Oke, kita lanjut. Kesemutan, sebenarnya nggak ngerti, ini kan arti Indonesianya ya kesemutan, nggak tahu nanti kalau versi medisnya ada istilahnya sendiri gitu ya. Apa sih kesemutan itu dan apa yang terjadi di tubuh kita sehingga kita nggak tahu ya, karena disebutnya kesemutan jadi kayak ada banyak semut itu yang dirasakan kita gitu, itu gimana dok? Iya benar Mas, jadi pada pasien-pasien yang kesemutan memang keluhan yang dirasakan tuh kayak banyak semut yang tiba-tiba datang ke organ tertentu ya. Betul. Misalkan ujung kaki, ujung tangan gitu. Nah kalau biasanya deskripsi lain tuh bisa kayak rasa gatel, kalau kayak ditusuk-tusuk, panas, terbakar. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang ngeluhinnya selain kesemutan ada tuh sampai kadang-kadang kayak nggak ada, terlalu ada rasanya, kayak mati rasa gitu. Iya. Apa sih bahasanya, kebas ya? Iya kayak kebas, ada sensasi kebasnya juga dikit-dikit gitu Mas. Jadi kerasa kayak kebas, terus ada apa ya, kayak agak bengkak, jadi kayak kita, semisal kita lagi habis duduk ya dok ya, terus bersila, terus mau berdiri gitu ya, aduh kan kesemutan gitu, bener-bener kayak nggak ngerasain si kaki, telapak kaki itu nginjak lantai gitu. Itu emang kerasanya begitu ya? Iya, jadi kayak ada tebelnya ya. Yes, betul. Itu sebenarnya memang menebal kah atau gara-gara nggak menebal sih, itu biasa aja, cuman karena sensasi kesemutannya akhirnya kita ngerasain seperti itu gitu. Iya, jadi memang karena kesemutan tuh kayak gitu sensasinya, deskripsinya kurang lebih seperti itu. Kalau bahasa medisnya dokternya suka bilang parestesi. Parestesi. Iya, parestesi. Jadi memang disebabkan karena gangguan dari sistem saraf sensorisnya, sehingga si sistem saraf sensoris nggak bisa mengalirkan aliran listrik secara penuh dengan baik. Jadi baik sensitivitasnya, jadi kebal dan baal, dan juga jadi ada sensasi kayak terbakar, panas, kayak gitu. Itu memang karena gangguan dari sistem saraf sensoris ya Mas. Oh gitu, bukan karena ada semutnya ya? Iya. Tapi memang kerasanya seperti itu gitu ya. Nah biasanya yang di tubuh kita itu bagian-bagian mana aja sih dok yang rentan mengalami kesemutan? Kalau selama ini kan mungkin kita kayak umum banget tuh di kaki gitu karena kelipat, atau di tangan gitu kayak kadang-kadang terus gitu ya. Tapi emang dua titik itu yang paling sering, atau ada juga ternyata orang yang kesemutan di titik-titik yang lain gitu? Iya, jadi sistem saraf sensoris itu ada di semuanya Mas, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya sebenarnya si kesemutan ini bisa dirasakan di semua tempat yang ada sistem saraf sensorisnya. Cuma memang keluhan-keluhan pasien paling sering di ujung-ujung tangan maupun ujung-ujung kaki. Karena biasanya kan kita aktivitas lebih banyak menggunakan anggota gerak ya Mas ya. Terus untuk penyakit-penyakit tertentu itu lebih sering memang karena di ujung-ujung tangan atau ujung-ujung kaki itu sarafnya paling panjang dan paling pinggir, itu lebih mudah untuk terkena gangguan dibandingin sama saraf-saraf di tempat lain yang lebih atas dan lebih besar gitu. Jadi memang seluruh bagian tubuh bisa terkena kesemutan, tapi ujung-ujung tangan maupun kaki merupakan bagian-bagian tubuh yang cukup sering. Cukup sering kan di tangan sama di kaki. Pernah nggak sih dokter menemukan kasus yang dokter tangani, atau mungkin pernah baca deh ada kasus tertentu seperti itu? Itu ada nggak yang dimana selain tangan dan di kaki bahwa orang ini bisa mengalami kesemutan gitu? Bisa Mas, bahkan yang paling ekstrim tuh sampai di sekitar rongga mulut, di sekitar bibir itu bisa kesemutan tuh. Biasanya terjadi kayak gitu pada pasien-pasien yang memiliki gangguan yang lebih serius, gangguan pembuluh darah di tempat yang lebih serius gitu. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, mau tanya-tanya nih ke dokter Hana ya, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Dengan Hana, Jakarta. Loh, namanya sama ini dengan Mbak Hana di Jakarta juga. Mau tanya apa Mbak Hana ke dokter Hana? Pertama, bedanya kesemutan, kebas dengan kram seperti apa dokter? Itu yang kedua, apakah kesemutan juga bagian daripada penyakit autoimun yang orang misalnya kayak Xylodrema atau apa kan dia juga suka kebas.
Terus udah gitu kalau kesemutan dalam autoimun itu bisa disembuhkan nggak? Mungkin itu aja pertanyaan saya, dokter. Oke, Sehat dokter. selalu, kakak Iya, juga sehat selalu. Iya, terima kasih Mbak Oke. Hana. Sebelum ditutup, dokter Oke. Hana ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Iya, Mbak Hana usia berapa saat ini, Mbak? Oh, aku 56. Tapi aku tidak sakit apa-apa, aku sehat-sehat. Cuma Oh, mau nanya mungkin tentang anggota gejalanya keluarganya. ya, Oh iya, iya. Mbak. Oke, oke. Oke, Terima kasih. terima kasih. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, silakan dokter Hana. Yang pertama, dokter Hana dari Mbak Hana. Yang pertama apa? Saya lupa lagi tadi. Yang pertama Oh ya, bedanya kebas kesemutan. dan kram. Kebas, iya. Karena fokusnya namanya sama ya, jadi ngeblank nih ya. Perbedaan kesemutan, kebas dan kram. Ya, kayaknya mirip-mirip tadi, makanya kita sebut kayak ini baal segala macam gitu dong. Iya, jadi yang pertama untuk kesemutan. Kesemutan kalau bahasa medis yang kita kenal, Mas, itu namanya tadi parestesi. Parestesi. Jadi sensasinya tuh memang kayak ada ratusan semut yang mendatangi suatu anggota gerak, terus sakit, tertusuk-tusuk, nggak enak, nggak nyaman. Dia bisa diikuti dengan gejala lain berupa kebas. Kebas atau yang istilah kedokterannya biasanya kita kenal dengan hipoestesi atau hipestesi. Artinya sensitivitasnya pada sentuhan, rabaan, tekanan, getaran itu bisa berkurang. Jadi itu dua hal yang berbeda tuh. Yang satu parestesi yang kita kenal dengan medisnya, yaitu kesemutan tadi. Kesemutan. Sensasi yang ada semut banyak, tertusuk-tusuk, Geremet-geremet gitu ya, Bang? geremet-geremet. Oh, iya. Kalau yang hipestesi atau hipoestesi itu baal. Baal tuh jadi kalau disentuh, diraba, Gak kerasa ya, maksudnya dicubit, ditok-tok itu gak kerasa. lebih tebel, lebih iya, baal dibanding yang normal. Tapi sebenarnya dia nggak nebel ya dok, hanya sensasinya aja gitu. Sensasinya berkurang jadi Mas. Karena sensasinya berkurang kita rasanya kayak lebih mati rasa dibandingin Sensornya sama yang mati di bahasa gitu ya dok? Iya, berkurang dibanding normal. Kalau kram biasanya justru sensasinya nyeri. Biasanya karena otot kontraksi kelamaan. Dia negang kan jadi biasanya. tegang, terus jadi sakit gitu. Iya, betul. Iya. Itu berarti 3 hal yang berbeda ya? 3 hal yang berbeda. Dengan penyebab yang berbeda juga gitu Dengan ya? penyebab yang bisa berbeda, bisa sama, tapi gejalanya yang berbeda. Gejalanya yang berbeda, oke. Bisa penyebab yang sama tapi gejalanya berbeda. Karena mungkin kalau kita kesemutan dan kebas dan kram gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan kedua. Dari mana tadi ada hubungan nggak dengan autoimun? Dan tadi ada istilah saya lupa tuh. Iya. Jadi untuk kesemutan ini ada hubungannya atau enggak dengan penyakit-penyakit autoimun. Penyakit autoimun tuh banyak banget variasinya. Tergantung dari sistem mana yang terkena dari si penyakit autoimunnya ini. Di saraf ada beberapa penyakit autoimun yang bisa menyerang sistem-sistem saraf yang menimbulkan si gangguan dari saraf sensoris. Jadi bisa juga memang ada kesemutan. Itu bisa terkena pada sistem saraf sensoris yang di pinggir-pinggir, di ujung-ujung tubuh, maupun yang di sistem saraf pusat atau yang di otak, atau sistem saraf pusat ini sumsum tulang belakang. Bergantung pada penyakit autoimunnya yang mana. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa kesemutan ini merupakan gejala dari penyakit autoimun? Bisa banget. Cuma tergantung dari distribusi terkena semutannya di mana dan perjalanan sakitnya seperti apa. Itu bisa membantu kita untuk mengetahui oh ini gangguan autoimun yang mana. Oke. Nah tadi pertanyaannya bisa jadi karena autoimun. Nah pertanyaannya adalah tadi mana bisa sembuh nggak kalau gara-gara autoimun? Kalau kita merujuk pada autoimunnya kan memang nggak bisa ya dok ya. Setahu saya sih nggak bisa gitu ya. 100% recover tuh nggak bisa autoimunnya gitu ya. Tapi kalau untuk kesemutan gara-gara autoimunnya? Baik, untuk kesemutan sebagai gejala dari autoimunnya bisa kita coba kasih obat untuk membantu mengurangi keluhan dari pasien. Tapi tadi balik lagi, untuk menyembuhkan keluhan tersebut 100%, kalau gangguan autoimun memang sangat jarang yang fully recovered. Biasanya hanya terkontrol. Terkontrol artinya dia bisa menggunakan obat, kemudian perjalanan penyakitnya bisa terkontrol. Jadi keluhan dari kesemutannya itu bisa berkurang. Dan dibantu dengan obat-obatan untuk mengontrol kesemutan pun bisa sampai hilang gejala kesemutannya. Tapi balik lagi tadi, kesemutan sebagai gejala akan sangat berbeda dengan kita ngobatin penyebab dari sakitnya. Gitu Mas. Betul. Jadi pasiennya bisa saja kita memberikan obat, terus gejala kesemutannya hilang sama sekali. Tapi untuk penyakitnya tadi nggak dinyatakan 100% sembuh, tapi terkontrol dengan baik gitu. Jadi itu hal yang berbeda untuk melihatnya. Iya, berarti ada 2 hal antara kesemutannya atau autoimunnya di sini gitu ya. Betul. Kalau autoimunnya nggak mungkin 100% atau fully recovered ya. Tapi kalau untuk kesemutannya itu bisa diatasi untuk meminimalkan kemunculannya kali ya dok ya.
gitu Iya, ya, bisa sampai hilang sih bisa sebenarnya hilang gejalanya. Gejalanya bisa sampai hilang kalau memang pasien ini autoimunnya terkontrol dengan baik. Oh, berarti harus dilihat dari penanganan si autoimunnya dulu ya, penyakit utamanya dulu ya, karena tadi kan di awal juga dokter Hana sempat bilang, oh ternyata kesemutan itu bisa terjadi karena penyakit-penyakit penyerta yang lain yang akhirnya bisa memunculkan si kesemutannya gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Mbak Hana yang ada di Jakarta ya. Mungkin ada yang tanya nitip pertanyaan ke Mbak Hana kali ya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya, dokter Hana ya. Ini namanya sama loh hari ini ya, luar biasa. Oke, tapi kalau kita ngomong penyebabnya dok, kan tadi di segmen mitos fakta kita udah membahas gara-gara gerakan atau postur tubuh yang statis berulang dan ada ketekan lah ya, atau posisi peredaran darahnya jadi ketekan dan akhirnya nggak lancar, terjadilah itu kesemutan. Hanya sebatas itukah penyebabnya, atau mungkin karena tadi ya ada penyakit juga, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain hingga akhirnya orang sering mengalami kesemutan? Iya Mas, jadi penyebab kesemutan tuh luas banget dan banyak banget karena kesemutan kan merupakan suatu gejala aja sebenarnya iya, bukan penyakit ya. Bukan penyakitnya gitu. Nah kalau untuk keadaan sementara tadi salah satunya adalah gerakan yang stasis. Tapi ada lagi penyebab-penyebab yang lain yang mesti kita lebih perhatikan. Contohnya kekurangan dari vitamin-vitamin tertentu. Yang paling sering adalah kekurangan dari vitamin B. Biasanya kalau kekurangan vitamin B bisa terjadi kesemutan. Nanti kalau sudah kita perbaiki kadar vitamin B-nya, itu bisa menyebabkan si kesemutannya menjadi menghilang, berkurang sampai hilang sama sekali gejalanya gitu. Tapi ada beberapa juga kesemutannya itu bisa menetap dalam jangka waktu yang lama, bukan vitamin B, maksudnya penyebab yang lain, Mas. Oh iya. Contohnya pada pasien-pasien dengan kadar gula darah yang tinggi, atau yang sudah pernah terdiagnosis diabetes mellitus atau diabetes yang kita kenal seperti itu. Nah itu dalam jangka waktu tertentu karena gula darah yang terlalu tinggi biasanya bisa menimbulkan kerusakan dari sistem saraf, terutama tadi yang kenapa Mas Raden nanya bisanya seringnya di ujung-ujung tangan atau kaki. Iya, betul. Iya, jadi kerusakan sarafnya di saraf yang kecil-kecil dan di bagian ujung. Gitu, jadi biasanya suka kesemutan atau kebas atau baal itu kayak stocking and gloves, kayak di ujung jari tangan, ujung jari kaki kayak pakai sarung tangan atau kaos kaki gitu Mas. Ya itu salah satunya tuh gula darah yang tinggi. Bisa juga karena misalkan perubahan kadar-kadar dalam darah, contohnya perubahan kadar kalsium atau kondisi-kondisi penyakit lain, misalkan adanya penyempitan dari saluran tempat keluarnya saraf dari sumsum tulang belakang. Itu juga bisa karena dia menyempit terus sarafnya tertekan, jadi tadi balik lagi ke prinsipnya aliran listrik dari saraf sensoriknya nggak bisa maksimal, nggak bisa penuh gitu. Jadi menimbulkan sensasi yang kurang nyaman, kadang-kadang berupa kesemutan itu gitu. Oke. Jadi selama ini kita kenal kesemutan biasa, ternyata ada banyak hal di balik kesemutannya itu. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar kesemutan. Satu penyakit yang, bukan penyakit, gejala atau rasa yang dialami oleh seseorang yang bagi sebagian orang kayak ini hal yang simpel, hal yang sederhana, receh lah ya, remeh-temeh, tapi ada juga ternyata indikasi ke satu penyakit yang serius. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Hana Karmila SPN, dokter spesialis neurologi dari Primaya Hospital Depok. Oke, dok, tadi kan di segmen sebelumnya Dr. Hana menyebutkan, kalau kekurangan intake kayak vitamin B gitu ya, atau kemudian ketika orang punya penyakit yang mengganggu sistem metaboliknya kayak diabetes dan lain sebagainya, kalau dikasih asupan vitamin B-nya gitu, terus kemudian gula darahnya terkontrol, itu kesemutannya bisa hilang. Berarti sebenarnya yang dilakukan adalah bukan menuju ke kesemutannya, tapi pangkal awal mula masalahnya ya? Iya benar Mas, jadi awal masalahnya dulu yang diatasi. Kan kesemutan biasanya gejala ya Mas ya. Iya. Gejala dari yang tadi tuh alarm gitu kali ya dok, bahwa ada sesuatu gitu ya. Tanda bahaya lah bisa juga dari suatu keadaan tubuh yang butuh perhatian khusus gitu. Jadi memang kadang-kadang dengan konsumsi sesuatu yang berkurang dari tubuh yang menimbulkan kesemutan bisa membantu memperbaiki tuh gejala kesemutannya gitu. Tapi kan kita sebagai orang
awam nggak ngerti ya dok ya, durasi yang tadi kita bahas pendek, panjang, dan lama itu kan kadang-kadang akan beda ya antara yang pendek dan yang panjang itu ya pemirsa. Kita nggak ngerti nih yang pendek dan yang panjang itu mungkin akan berbeda relatif gitu ya. Nah yang pendek dan panjang itu gimana kita sebagai orang umum untuk mengetahui bahwa oh ini baik-baik aja nih gitu ya. Yang sesaat itu kan mungkin sesaat pikir kita adalah 5 detik. Tapi ada yang 15 detik, oh itu juga sesaat. Tapi ada yang bilang 15 detik itu menyiksa banget gitu. Iya Mas, jadi memang nggak ada waktu khusus sebenarnya, nggak ada patokan khusus. Untuk yang disebabkan sementara dan disebabkan karena tadi tekanan yang stasis itu, biasanya kalau misalkan udah dirilis tekanannya, udah berubah posisinya, biasanya dia akan pelan-pelan hilang. Tapi memang nggak ada waktu khusus tuh Mas. Yang menjadi perhatian kalau misalkan kita sudah coba lakukan perubahan aktivitas, udah kita coba rilis aliran darahnya, terus dia masih gitu aja, masih kesemutan aja, nggak ada perubahan. Kok masih kesemutan terus meskipun berkurang tapi masih ada. Nah itu mungkin udah perlu aware. Oh jangan-jangan ini suatu keadaan yang nggak normal, perlu perhatian khusus gitu. Oke, berarti memang tidak ada standar bakunya berapa detik, ya nggak mungkin juga kita ngitung 1, 2, 3, enggak jarang gitu ya. banget ya. Jarang lah ya. Intinya kalau kayak setelah kita lurusin dia kembali normal, berangsur-angsur ya, nggak mungkin langsung berangsur-angsur normal ya, itu biasa gitu. Tapi kalau udah kayak kita lurusin, oh nggak hilang-hilang berarti ada sesuatu gitu ya, gejala ke satu penyakit tertentu mungkin gitu ya. Nah tadi kan selain karena dilipat dan lain sebagainya, karena masalah penyakit dan kita mau ngomongin masalah usia dok. Yang namanya usia kan ya kita pasti akan melewati proses aging ya. Nah proses aging ini nggak semata-mata ada keriput dan lain sebagainya, estetik kosmetiknya, tapi lebih ke sistem tubuh kita, organnya yang menurun. Ada nggak sih hubungan orang yang melalui proses aging itu juga lebih rentan mengalami kesemutan? Karena kadang-kala kita ngelihat kayak orang-orang bapak-bapak duduk bersila gitu ya, mau berdiri harus ngelurusin selonjorin dulu gitu kan. Oh gitu kan. Tapi ada anak muda kayak abis seliput kayak langsung berdiri aja gitu. Ada hubungan nggak dengan range usia dok? Iya, jadi kalau untuk kesemutannya sendiri Mas, hubungan langsung dengan usia tuh nggak ada yang direct langsung gitu Mas. Biasanya tetap lagi kembali ke keadaan yang mendasari dari orang tersebut, dari individu tersebut gitu. Oke. Jadi usia memang nggak terlalu mempengaruhi sistem saraf sensorisnya. Kalau misalkan usianya memang udah lebih senior, tapi kemudian badannya terjaga dengan baik, juga biasanya sih nggak terganggu dengan si kesemutan-kesemutan ini. Tapi meskipun usianya jauh lebih muda, tapi pola hidupnya nggak dijaga dengan baik. Sami mawon iya, sama aja. Konsumsi alkohol berlebihan, kadang-kadang juga bisa menimbulkan si gejala kesemutan ini. Gitu. Nah, biasanya untuk mengetahui bahwa semutannya ini bahaya atau enggak, kan tadi kita sudah ada standarnya ya. Maksudnya sesaat itu aman lah gitu. Kemudian oh panjang nih durasinya, maka ini berbahaya gitu. Kalau semisal untuk yang panjang ini dok, kan karena udah nggak hilang-hilang gitu ya, kalau sudah lurusin kan ada mungkin orang yang kayak suka ngurut-ngurut nih. Kan kata dokter Hana kemarin itu peredaran darahnya nggak lancar. Yaudah coba aku urut-urut. Maksudnya dalam artinya kayak oh bantu memperlancar peredaran darah gitu. Itu aman nggak sih dok? Kalau aman untuk diurut selama dia nggak ada yang membahayakan, maksudnya kalau ditekan terus dia jadi berbahaya dan yang lain, itu sebenarnya nggak ada masalah Mas. Cuma pertanyaannya mungkin apakah berpengaruh terhadap kesemutannya atau enggak kali ya. Kalau misalkan dia penyebabnya, tadi balik lagi sebenarnya kalau kesemutan, tergantung dari penyebabnya. Kalau misalkan penyebabnya bukan disebabkan karena gangguan aliran darah dan yang lain sebagainya, itu nggak akan membantu. Contoh, kalau pada pasien-pasien gula darahnya tinggi, terus dia sudah terjadi kerusakan dari sistem saraf sensorisnya yang di ujung-ujung tangan maupun kaki, mau diurut, mau diapain, kayak apapun nggak akan bisa balik tuh Mas. Gitu, yang paling bisa dilakukan adalah mengontrol kadar gula darahnya semendekati normal mungkin. Itu pun juga hanya membantu untuk mengurangi kerusakan lanjutan. Tapi yang udah rusak biasanya tidak terlalu hilang dengan hal-hal tersebut, cuma membantu supaya jangan makin berat tuh kesemutannya. Untuk kesemutannya sendiri akan berkurang dengan kita bantu dengan memberikan obat, tadi pemberian vitamin B, yang biasanya akan pelan-pelan membantu mengurangi gejalanya, gitu. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon lagi nih ya. Namanya Hana lagi nggak nih ya? Oke, nggak tahu ya. Kita akan coba sapa. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya, dengan Lina di Jakarta Pusat. Selamat pagi Dokter Hana, juga Pak Raden Madrias. Iya, terima kasih. Selamat pagi juga Bu Lina ya di Jakarta ya. Oke, silakan Bu Lina, mau tanya apa ke Dokter Hana
Hari ini nana semua nih ya. Silakan Bu Lina. Saya bukan kesemutan, tapi ya mirip-mirip juga gini. 10 jari kaki saya ini seperti sakit, seperti kayak pakai sepatu kesempitan dalam waktu beberapa jam gitu, lebih dari 5 jam. Jadi kan sakit nggak nyaman gitu. Ini sering sekali. Paling nanti berkurang, terus nanti sakit lagi. Nah, terus lalu kadang-kadang di tepi kaki saya tuh seperti sakit, suka kayak kesilet. Di mananya Bu Lina? Nah itu ini apa ya, gejala apa atau penyakit apa, gimana nanggulanginya? Ke dokter mana saya harus konsul? Oke, kita konfirmasi dulu ya Bu Lina ya. Yang pertama itu kakinya kerasa kayak kejepit, kayak pakai sepatu sempit gitu ya. Padahal lagi nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang masih pakai sendal atau sepatu terbuka, tapi aduh kok ini jalan sakit ya, kayak kesempitan. Oke. Yang kedua tadi adalah kayak terasa kayak ada kesilet gitu ya? Di pinggir-pinggir kaki gitu. Oh, di pinggir-pinggir kaki. Padahal nggak ada luka sama sekali, kena air gitu nggak ya? Nggak ada sama sekali. Oh, oke. Dokter Hana, ada yang ditanyakan sebelum kita jawab ke Bu Lina, ada yang ditanyakan? Iya Bu, selamat siang. Untuk keluhannya sudah berapa lama Bu? Kalau yang terutama itu yang jari-jari kaki ini adalah udah sebulan atau 2 bulan gitu. Oh, baru sebulan atau 2 bulan ya Bu ya? Ya, ada karena hilang, terus kadang-kadang timbul lagi, Oh, hilang, mereda, timbul lagi. Baik. Ada gangguan lain sebelumnya Bu, misalkan diabetes, darah tinggi? Saya darah tinggi, memang sih minum obat, terus itu amlodipin itu, tapi darah tinggi saya kadang-kadang tuh sekitar 130, 140, gula darah normal, kolesterolnya yang agak tinggi 240, 250 gitu. Ya, baik. Oke, biasanya itu hilang timbul Bu, itu hilangnya karena hilang sendiri atau Ibu ada ngapain gitu? Minum obat atau apa? Saya kurang perhatikan, tapi habis minum obat juga kadang-kadang begitu. Terutama sih kalau menjelang tidur atau siang ya, kalau pagi sih enggak. Oh, menjelang tidur atau siang gitu ya. Oke, Dokter Hana, sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih Bu Lina di Jakarta. Kita akan coba jawab ya. Salam sehat selalu untuk keluarga di rumah Bu Lina. Terima kasih, selamat pagi. Oke, silakan Dokter Hana. Ya, baik. Jadi untuk keluhannya Bu Lina tuh kan ada sensasi nggak nyaman ya. Iya, kayak kejepit, kayak pakai sepatu yang sempit gitu di ujung jarinya. Gitu. Iya, jadi kayak ketekan, nyeri, sama ada sensasi kayak kesilet. Nah, sensasi yang tajam ini memang merupakan gambaran dari gangguan saraf dibandingkan dengan gangguan jaringan yang lain. Gitu, apalagi kalau misalkan dia lebih seringnya pada pagi hari, tadi dibilangnya pada malam hari gitu. Oh, pada siang hari, tadi siang hari ya, pagi hari justru malah membaik ya. Gitu. Namun memang ini tuh butuh pemeriksaan khusus lagi tuh Mas. Jadi memang sarannya untuk mengunjungi dokter saraf kalau bisa sih ya. Jadi kita perlu lihat nih, selain nyeri yang dikeluhkan sama pasien, kondisi dari sistem saraf yang lain, baik itu saraf sensoris yang tadi untuk kesemutannya itu, ada baalnya enggak, ada tebelnya enggak rasanya. Terus kita juga mesti lihat nih, dia distribusinya hanya di ujung-ujung jari kaki sampai pinggir kakinya aja, atau sampai ada ke atas-atasnya lagi atau bagian yang lain. Karena distribusinya juga akan mempengaruhi pemikiran kita nantinya ke arah mana. Gitu, tadi yang saya cerita tuh Mas, kalau sistem saraf sensoris itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ada semua. Iya, ada semua. Iya. Tapi dia mentoknya, bener ya, berarti Ibu itu kan di ujung-ujung jarinya gitu ya? Iya, tapi ada bedanya. Jadi di semua bagian tubuh itu menggambarkan sistem saraf sensoris di bagian otak atau sumsum tulang belakang tertentu tuh Mas. Jadi ada level-levelnya. Oh, kesemutan yang di sini dia kita pikirin levelnya ini, kesemutan yang di sini levelnya ini, kesemutan yang cuma di ujung-ujung levelnya ini, penyebabnya ini, gitu. Jadi untuk keluhan nyeri, terus yang tadi Bu Lina keluhkan di ujung-ujung kaki itu butuh pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk kekuatan dari kakinya juga. Kadang-kadang kesemutan itu bisa disertai dengan kekuatan kakinya juga berkurang atau enggak, gitu. Ada baal atau enggak tadi. Itu penting banget untuk diperiksa. Sama refleks. Kadang-kadang kalau lihat tuh dokter-dokter spesialis saraf suka bawa-bawa alat pemeriksaan kayak palu gitu, periksa refleks itu penting banget tuh. Oh iya. Iya, itu penting banget gitu. Untuk kita lihat tuh gangguannya kira-kira ke arah yang mana sih gitu. Kalau refleksnya naik, kita mikirnya beda lagi. Kalau refleksnya turun, kita mikirnya beda lagi. Gitu. Jadi masih luas banget untuk kakinya Bu Lina.
gitu. Tapi kalau misalkan di ujung-ujung kita mungkin masih memikirkan gangguan dari aliran darah yang kecil-kecil di ujung-ujung, itu bisa masih banyak lagi penyebabnya sebenarnya, Mas. Tapi ada hubungan nggak? Tadi kan Bu Lina juga ada konsumsi obat untuk kolesterol, tekanan darahnya kayaknya relatif normal ya kalau 130-140 gitu ya. Kolesterol aja agak tinggi tadi 240 kalau nggak salah. Itu ada hubungan nggak, Dok? Kalau kolesterolnya sih nggak terlalu ya, Mas ya. Ada. Kolesterol tuh jarang banget bikin keluhan pasien jadi si kesemutan atau parestesi ini jarang. Tapi darah tinggi itu bisa menyebabkan namanya kelainan saraf atau yang kita kenal dengan neuropati karena hipertensi. Tapi jarang juga sebenarnya di ujung-ujung kaki. Itu bisa disebabkan biasanya, maksudnya kalau yang darah tinggi itu bisa di tempat yang lain selain yang di ujung-ujung. Yang ujung-ujung kaki atau tangan itu lebih sering sih gula darah yang tinggi atau diabetes. Nah, tapi ada aktivitas-aktivitas tertentu, misalkan Bu Lina sering banget menggunakan pergelangan kakinya sebagai pusat dari aktivitasnya, itu juga bisa mengganggu. Iya, itu juga bisa mengganggu si sistem saraf perifernya atau tepinya. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Lina yang ada di Jakarta. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih, boleh langsung tanya-tanya ke Dokter Hana, konsultasi langsung sama Dokter Hana gitu ya. Semoga cepat sembuh ya. Terima kasih ya Bu Lina ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Nggak kerasa kita harus break lagi. Ya, nanti ketemu lagi di segmen terakhir ya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar kesemutan. Kalau sering terjadi harus waspada gitu ya. Kita masih bersama dengan Dr. Hana Karmila SPN, dokter spesialis neurologi dari Primaya Hospital Depok. Oke Dok, kita lanjut lagi. Kalau yang biasa sesaat oke lah ya, itu sesuatu yang normal, kita tinggal selonjorin, lurusin lagi, dan gitu ya. Tapi untuk yang parah nih Dok, seberapa buruk parah sih pernah atau yang bisa terjadi kepada orang yang kesemutan karena case tertentu yang terkena penyakit dan lain sebagainya, itu bisa sampai benar-benar apa ya, sebal-baalnya nggak bisa kerasa sama sekali dan akhirnya bisa menimbulkan komplikasi atau bahaya yang lain lebih lanjut terkait dengan penyakit yang menyebabkannya gitu Dok. Oke. Jadi kalau ngomongin tentang kesemutannya dulu nih, kesemutannya bisa sampai separah apa sih? Bisa sampai ganggu banget tuh Mas, bisa sampai pasiennya tuh nggak mau kesentuh, nggak mau kepegang. Bahkan kalau di kaki kadang-kadang bisa kalau melangkah tuh pasiennya kayak nyeri banget, kesakitan banget. Bisa sampai semengganggu itu si kesemutan ini. Gitu. Nah kalau udah semengganggu itu ya pastinya kita butuh obat untuk membantu mengurangi gejala kesemutannya ya Mas ya. Nah kalau untuk penyakit yang mendasari, tergantung dari penyakit yang mendasarinya. Kalau misalkan tadi yang kita kenal dengan penyempitan dari saraf yang keluar dari sumsum tulang belakangnya atau yang dokter-dokter saraf biasa kenal dengan radikulopati, itu bisa sampai mengganggu tuh, bisa sampai terjadi kelemahan otot tuh Mas. Bisa sampai jadi, mungkin kalau orang awam kenalnya dengan kelumpuhan atau lebih lemah dari sebelumnya, jadi kesulitan berjalan, kesulitan menggenggam dan yang lain, bisa sampai separah itu. Atau tadi untuk pertanyaan Mbak Hana yang pertama kali ya, bisa karena gangguan dari autoimun. Itu bisa, gejalanya bisa luas banget Mas. Kesemutan bisa merupakan gejala awal, seiring dengan perjalanan penyakit yang semakin memberat, bisa aja si kesemutannya ini berkembang jadi diikuti dengan tadi kelemahan otot dan yang lain sebagainya. Tergantung area otak yang terkena, tergantung area sumsum tulang yang terkena, bisa sampai kelumpuhan tadi bisa terjadi. Kadang-kadang bisa sampai lebih berat, sampai terjadi kejang dan yang lain sebagainya. Kalau memang si autoimunnya adanya di susunan saraf pusat termasuk otak salah satunya. Gitu. Jadi variasinya memang sangat luas karena kita bicara tentang kesemutan. Kesemutan itu gejala. Balik lagi harus lihat ke penyakit yang mendasarinya. Betul, karena bukan penyakitnya ya, itu gejalanya. Karena penyakitnya bisa jadi apa A, B, C dan lain sebagainya gitu. Nah kalau akhirnya dengan kondisi seperti itu mau nggak mau berarti penanganan pertama harus ke penyakitnya dulu dong Dok. Separah apapun. Jadi kayak kesemutan kan untuk kita yang pernah mengalami itu nggak enak banget ya rasanya gitu ya. Berarti kalau kayak udah parah banget, let's say kayak diabetes deh atau apa gitu ya. Berarti kita penanganan kontrol gula darah. Kontrol gula darah kan nggak semenit 2 menit ya Dok. Tapi orang itu harus menanggung beban yang sangat berat untuk si kesemutannya gitu Dok. Gimana? Iya benar Mas. Jadi untuk terjadi kesemutan misalkan pada pasien diabetes nih, gula darahnya tinggi. Untuk terjadi kesemutan tuh juga bukan pada pasien diabetes yang kayak baru 5 bulan kena diabetes terus dia kesemutan, nggak juga. Biasanya kontrol gula darah yang udah nggak teratur, kurang baik dalam jangka waktu yang lama tuh biasanya pada pasien-pasien seperti itu yang menyebabkan dia terjadinya komplikasi namanya. Komplikasi dari diabetes salah satunya
gangguan saraf tadi. Gitu. Jadi sebelum terjadi komplikasi harus buru-buru menangani penyebabnya dulu. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang kayak, ya namanya kita ngomongin orang ada disiplin nggak disiplin ya dok ya. Untuk mereka yang kayak oke nih pernah ada satu kondisi kesemutan serius banget. Terus kemudian akan mengontrol gula darahnya lah kayak diabetesnya. Itu ke depan akan aman nggak sih? Kayak bisa aja muncul tapi mungkin nggak separah yang sebelumnya gitu kesemutannya. Betul. Jadi pemburukannya atau progresivitas dari si gejalanya itu akan lebih terhambat, lebih kurang. Jadi resiko terjadinya komplikasi akan lebih kecil dibandingin sama misalkan gula darah yang nggak terkontrol atau pola hidup yang nggak terlalu dijaga dengan baik, misalkan konsumsi alkohol segala macam. Itu resiko untuk terjadi kesemutan jadi lebih besar gitu. Aktivitas yang lebih bagus, dia kan akan meningkatkan aliran darah, sirkulasi darahnya juga bagus, pembuluh darahnya juga baik. Itu akan menjaga kita tuh mengurangi resiko kita untuk terkena kesemutan ke penyakit yang serius gitu Mas. Tapi kalau ke sarafnya sendiri gara-gara kesemutan ada efek bisa sampai buruknya banget nggak sih dok? Enggak ya? Atau karena itu sensasi gejalanya aja gitu? Itu tadi Mas, balik lagi ke penyakitnya. Oke. Kalau kesemutannya karena cuman tadi kayak ketekan doang, begitu kita rilis sarafnya udah bagus lagi, aliran darahnya lancar, sarafnya oke lagi. Berarti gitu. memang kembali ke penyakitnya masing-masing ya. Betul. Karena kita nggak bisa ambil rata lah ya antara penyakit A, B, C dan lain sebagainya untuk mengukur seberapa berbahaya jauh dalamnya si kesemutan ini gitu ya. Karena mungkin setiap penyakit gejalanya akan tampak berbeda gitu ya. Oke, thank you dok. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu tentang kesemutan. Satu kondisi yang kayaknya kayak remeh ya di masyarakat kita. Tapi akhirnya kita tahu hari ini bahwa ternyata kesemutan itu tidak sesimpel dan sesederhana itu. Karena mungkin ada indikasi satu penyakit tertentu ketika mungkin ya yang biasanya kita kayak lurusin bisa balik lagi, ternyata ada satu kondisi mungkin setelah itu ada yang dilurusin nggak balik lagi. Nah berarti harus mulai cek ya ke dokter untuk mengetahui apa yang terjadi. Terima kasih dokter Hana. Semoga kita sehat terus dan tidak mengalami kesemutan. Kalau kesemutan pun ya sedikit langsung hilang gitu ya. Amin. Terima kasih dok. Terima kasih, Mas. Salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok ya. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Hana. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Matya Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa. Jangan sampai kesemutan.